Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kita di pembelajaran daring di semester kedua. Karena pandemi belum berakhir, terpaksa kita daring lagi ya. Mudah-mudahan anak-anakku semua yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan dan diberikan fokus konsentrasi untuk belajar walaupun kita tidak bisa tatap muka. Ya, sebelum belajar kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Ya, selesai. Sekarang kita ke pembelajaran daring atau pelajaran IPA. Di IPA ini kita akan belajar di semester kedua ini. Kita akan belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bab 6 bab di semester kedua ini. Walaupun kita tidak tatap muka, mudah-mudahan kalian paham aja ya dengan pelajaran nanti. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa supaya pandemi ini selesai, sehingga kita semua, kamu bisa ketemu ibu juga bisa ketemu kamu gitu ya, bisa melihat muka kalian. Jangan lupa untuk berdoa ya supaya pandemi ini cepat selesai. Ya, kita mulai ya, kita ke bab yang pertama. Di semester 2 ini, yaitu judul babnya adalah organisasi kehidupan. Nah, ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kompetensi inti yang ketiga dan keempat. Kompetensi dasarnya 3.6 dan 4.6 itu untuk keterampilannya. Yang pengetahuannya adalah mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Nah, di pembelajaran kita yang sekarang ini itu adalah menyebutkan indikatornya menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan, menjelaskan tentang sistem, melakukan pengamatan sel dengan menggunakan mikroskop, melakukan pengamatan jaringan dengan menggunakan mikroskop, menjelaskan pengertian organ itu nanti ya, pertemuan kita yang kedua. Kita lanjut. Ini adalah peta konsep dari bab 1 ini. Ada sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem organ, dan ada organisme. Sel dibedakan jadi ada sel hewan dan sel tumbuhan. Jaringan ada epidermis, meristem, epitel, otot. Jaringan dibagi jadi 2, ada jaringan tumbuhan dan ada jaringan hewan. Jadi di pertemuan pertama kita akan belajar tentang sel. Apa itu konsep organisasi kehidupan? Jadi organisasi kehidupan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada hakikatnya dalam suatu kehidupan terdapat keteraturan, dan keteraturan ini adalah disengaja atau diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, atau kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, ini adalah gambar dari mata paset dari serangga. Ini ada keteraturannya. Kemudian bunga matahari, lihat ini teratur kan bunga matahari ini. Jadi ada keteraturannya. Nah, dari ini keteraturan tersebut tidak hanya pada individu saja, tetapi pada semua tingkatan, termasuk keberadaan hierarki kehidupan yang merupakan suatu keteraturan. Oleh karena dunia kehidupan merupakan suatu hierarki yang niscaya mulai dari molekul sampai biosfer.
Nah, tiap-tiap tingkatan hierarki dalam kerangka struktur biologisnya memiliki sifat-sifat baru yang berbeda dari struktur biologis penyusunnya. Organ memiliki karakteristik yang berbeda dengan jaringan yang menyusunnya. Demikian juga sel yang menyusun suatu jaringan tidak sama karakternya dengan jaringan yang disusun tersebut. Tetapi semua struktur dan fungsi tersebut saling terkait dan tergantung untuk membentuk suatu struktur yang lebih tinggi. Jadi semuanya itu ada keteraturan. Jadi misalnya kamu sekolah, itu kan pasti ada tata tertibnya. Jadi ada konsep keteraturan di situ. Jadi kamu harus, walaupun kita daring, kamu tetap harus sekolah seperti misalnya adalah ketika kita bertatap muka. Walaupun di rumah ya. Jadi kamu harus hadir di pembelajaran daring tersebut. Jadi ada tata tertibnya, ada keteraturan. Keteraturan itu adalah tata tertib. Jadi kalau misalnya kita sekolah itu berarti disebutnya tata tertibnya ya. Itu adalah konsep dari organisasi kehidupan. Jadi misalnya ini adalah molekul, kemudian molekul ini akan membentuk sel, jaringan, organ, sistem organ, ini sampai ke ekosistem. Itu adalah konsep organisasi kehidupan. Sekarang kita mulai ke yang pertama, itu adalah sel. Apa itu sel? Sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil dalam tubuh makhluk hidup. Kira-kira manusia makhluk hidup bukan? Manusia adalah makhluk hidup. Hewan makhluk hidup. Tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Nah, yang menyusun terkecil dari kita, misalnya manusia, itu namanya disebut adalah sel. Sel dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya sel prokariotik dan ada yang namanya sel eukariotik. Sel pertama kali itu ditemukan pada tahun 1665 oleh Robert Hooke yang mengamati sayatan gabus dengan mikroskop. Jadi Robert Hooke ini adalah yang pertama kali menemukan sel dari sayatan gabus. Nah, berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Apa itu sel prokariotik? Sel prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel, tetapi memiliki materi genetik. Apa itu materi genetik? Itu adalah materi yang untuk menurunkan sifat-sifat dari makhluk tersebut. Sifat itu misalnya apa? Bunga matahari warnanya apa? Warnanya kuning. Itu adalah sifat alaminya. Itu misalnya kamu orang tuanya hidungnya pesek, berarti kamu bisa pesek juga gitu. Nah, itu adalah yang menurunkan adalah materi genetik. Nah, karena tidak mempunyai membran inti sel ini, sel prokariotik ini adalah, maka materi genetik yang berada di dalam sel akan mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Jadi semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleoid, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak mempunyai mitokondria dan kloroplas. Contohnya adalah sel bakteri dan cyanobacteria. Sedangkan sel eukariotik ini adalah sel yang sudah memiliki membran inti sel. Sel eukariotik biasanya merupakan penyusun struktur makhluk hidup multiseluler. Jadi sel-selnya banyak, itu disebut namanya multiseluler. Multi itu artinya adalah banyak. Jadi tidak cuma satu. Jadi kalau kamu di kelas sendirian, itu berarti satu sel. Tapi kalau kamu 28 di dalam kelas, itu namanya adalah disebut misalnya kelas 7A itu disebutnya multiseluler, atau kelas 7B, 7C, 7D gitu ya.
itu disebut namanya multiseluler, jadi banyak sel. Jadi sel eukariotik ini tersusun atas membran sel, sitoplasma, nukleus, sentriol, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi atau badan Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Nah, contoh sel eukariotik ini adalah pada semua sel-sel protista, jamur, tumbuhan, dan hewan, termasuk dengan manusia. Jadi manusia kita ini adalah selnya sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti sel. Jadi si nukleus ini dia mempunyai membran. Jadi itu adalah bedanya dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Ini adalah contoh dari struktur sel prokariotik. Jadi DNA-nya adalah tidak dibungkus oleh membran inti sel. Jadi tidak dibungkus. Itu adalah struktur sel prokariotik. Ini adalah gambar dari sel eukariotik. Sel eukariotik itu dibedakan menjadi ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Nah, di struktur sel ini, jadi sel hidup ini memiliki zat hidup, namanya adalah protoplasma. Jadi bagian-bagian utama protoplasma ini adalah membran sel. Nah, ini membran selnya. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma ini ada berarti cairan yang di dalamnya. Kemudian dan ada inti selnya. Jadi ada inti selnya. Ini inti selnya ya. Inti sel. Jadi di protoplasma itu ada membran sel, sitoplasma, dan ada inti selnya. Plasma yang terdapat di luar inti sel disebut namanya sitoplasma. Sedangkan plasma yang terdapat di dalam inti sel disebut nukleoplasma. Dan sitoplasma ini biasanya disebut protoplasma. Jadi protoplasma ini adalah cairan kental yang tersusun oleh air, karbohidrat, protein, lemak, garam-garam mineral, dan vitamin. Nah, protoplasma sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Nah, dilindungi oleh dinding sel. Itu pada sel tumbuhan. Kita mulai ke dinding sel. Ini adalah apa itu dinding sel? Hanya terdapat pada sel bakteri, sel tumbuhan, dan sel jamur. Jadi ini berarti yang memiliki dinding sel ini adalah berarti sel tumbuhan, sel bakteri, dan sel jamur. Berarti yang tidak memiliki dinding sel ini namanya berarti dia adalah sel hewan. Termasuk juga dengan sel manusia. Dinding sel ini di tumbuhan ini fungsinya untuk melindungi serta memberi bentuk sel. Kemudian dari dinding sel ini ada di dalam dinding sel ini ada membran sel. Jadi kalau di sel tumbuhan pelindung yang paling luarnya ini adalah dinding sel, kemudian ada membran sel. Sedangkan kalau pada sel hewan, ini langsung ke membran sel. Membran sel ini adalah bagian yang membungkus sel sebelah luar yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel dan melindungi seluruh isi sel atau yang disebut dengan protoplasma. Membran sel bersifat semi permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, misalnya cairan gas atau zat padat terlalu secara osmosis dan difusi. Nah, sesudah membran sel ini ada yang namanya adalah sitoplasma. Jadi cairan sitoplasma ini adalah cairan sel yang berada
di antara membran inti dan inti sel. Jadi dari membran sel ini untuk menuju ke si inti sel ini ada yang namanya adalah sitoplasma. Nah, pada sitoplasma ini ada organel, yaitu benda-benda kecil di dalam sel yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Ini yang warnanya beda-beda. Ini tempatnya berarti di sitoplasma. Nah, yang kecil-kecil yang warnanya beda-beda ini namanya itu adalah organel. Nah, organel ada yang namanya ribosom. Ini adalah fungsinya untuk sintesis atau pembentukan protein. Jadi ribosom ini berbentuk butiran halus dan merupakan organel terkecil di dalam sel. Kemudian sesudah ribosom ada yang namanya retikulum endoplasma. Nah, ini retikulum endoplasma. Endoplasma ini adalah saluran-saluran kecil pada sitoplasma yang dibatasi oleh membran. Jadi fungsinya si retikulum endoplasma ini adalah untuk transport zat di dalam sel. Kemudian dari retikulum endoplasma ini ada yang namanya disebut mitokondria. Apa itu mitokondria? Ini adalah organel penghasil energi di dalam sel dan berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Nah, mitokondria ini juga berisi cairan yang lebih padat dari cairan sitoplasma. Selain itu juga ditemukan DNA, RNA, dan ribosom yang berbeda jenis dengan ribosom sitoplasma sel. Jadi di mitokondria ini ada ribosom juga. Kemudian ada yang namanya lisosom. Lisosom fungsinya ini adalah dalam pencernaan sel dan menghancurkan organel yang rusak. Jadi organel lisosom ini hanya terdapat di sel hewan. Kemudian plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Yang warna hijau-hijau ini ya. Jadi lisosom hanya ada di sel hewan, plastida hanya ada di sel tumbuhan. Ingat ya. Plastida ini adalah merupakan pembawa zat warna. Jadi si plastida ini adalah pembawa zat warna yang tumbuhan itu bisa berwarna orange, merah, kuning, hijau. Itu adalah yang membawanya adalah plastida. Kemudian ada yang namanya adalah badan Golgi. Ini badan Golgi. Badan Golgi ini adalah yang fungsinya pada proses ekskresi, yaitu pembuangan sisa-sisa metabolisme sel yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh sel. Jadi dibuang ke badan Golgi. Kemudian ada yang namanya vakuola. Nih, vakuola. Vakuola ini adalah fungsinya untuk menimbun cadangan makanan, air, sisa metabolisme hingga pigmen. Warna-warna menarik pada mahkota bunga disebabkan oleh pigmen warna yang bernama antosianin yang terdapat di dalam vakuola sel. Jadi vakuola ini cuma ada di sel tumbuhan, jadi sel hewan tidak ada. Kemudian ada lagi yang namanya sitoskeleton. Apa sitoskeleton ini? Tulang di dalam sel. Jadi fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel, pergerakan sel, dan pergerakan organel di dalam sel. Itu adalah yang mengisi dari sitoplasma. Kemudian dari sesudah itu, sesudah sitoplasma ada yang namanya disebut inti sel. Inti sel atau namanya nukleus. Namanya nukleus ini adalah inti sel. Jadi pengatur seluruh kegiatan atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Inti sel ini juga berperan dalam pewarisan sifat,
karena memiliki kromosom. Jadi kromosom ini merupakan di dalam inti sel. DNA, apa itu DNA? Merupakan materi genetik yang membawa sifat keturunan. Yang tadi ibu bilang, kalau orang tuamu misalnya keriting dua-duanya, berarti kamu juga bisa rambutnya keriting. Kalau orang tuamu dua-duanya hitam, kamu juga bisa hitam. Kalau orang tuamu dua-duanya hitam, putih, berarti kamu kulitnya bisa putih ya itu. Gak usah memaksakan diri yang tadinya hitam jadi putih gitu. Nah, itu adalah organel struktur sel yang menyusun sel. Jadi sel ini adalah satuan terkecil pada tubuh makhluk hidup. Dari sel hewan dan sel tumbuhan ini berarti kan ada perbedaannya. Apa perbedaannya dari sel hewan dan sel tumbuhan? Coba apa yang tadi ibu sebutkan dari tadi? Apa bedanya? Ini sel hewan, ini sel tumbuhan. Apa bedanya? Sel tumbuhan dia memiliki dinding sel. Sel hewan tidak punya. Sel hewan punya lisosom. Sel tumbuhan tidak punya. Sel tumbuhan punya plastida. Sel hewan tidak punya. Sel tumbuhan punya vakuola, sel hewan tidak punya. Itu adalah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Paham sampai ini? Ini adalah tentang sel. Kemudian sesudah sel, berarti ketika sel ketemu sel, sel satu ketemu sel lagi, jadi multiseluler. Kita selanjutnya adalah jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan ini adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan bagi jadi dua, ada jaringan pada vertebrata dan manusia, kemudian ada jaringan pada tumbuhan. Jadi jaringan ini adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi ketemu sel-sel. Selnya lebih dari satu, jadi dia akan membentuk jaringan. Nah, jaringan pada vertebrata dan manusia ini ada yang disebut dengan jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan ada jaringan saraf. Apa itu jaringan epitel? Ini adalah jaringan yang melapisi bagian terluar organ dan bagian dalam tubuh. Jadi fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Ini adalah jaringan epitel. Kemudian ada jaringan otot. Jaringan otot ini fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif. Jadi kamu bisa menggerakkan tangan untuk menulis. Kemudian kamu bisa nengok kanan kiri. Kemudian kita bisa berbicara, itu adalah menggunakan jaringan otot. Jadi jaringan otot dibedakan, ada otot lurik, ada otot polos, dan ada otot jantung. Jadi jaringan otot dibedakan jadi 3, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jadi kalau otot jantung itu kamu bisa lihat perbedaannya itu ada di LKS. Ada di LKS halaman 10 ya, itu ada perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kemudian ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini adalah sel-sel tersusun atas sel-sel saraf. Ada 3 macam jaringan saraf, nama lainnya disebutnya neuron. Jadi neuron namanya. Neuron sensorik, motorik, dan ada asosiasi. Sensorik ini berarti menghantarkan impulsi ke saraf pusat. Saraf pusat itu adalah otak atau sumsum tulang belakang. Kalau motorik ini adalah fungsinya untuk menghantarkan impuls dari saraf pusat ke efektor.
Jadi gerakannya itu adalah yang meneruskan itu adalah neuron motorik. Jadi kamu menulis itu adalah ketika kamu menulis huruf A, B, C itu berarti dari saraf dari neuron motorik. Nah, ini adalah selnya ya, jaringan sarafnya. Ini sel-sel sarafnya. Jadi jaringan saraf fungsinya itu dia adalah untuk menanggapi rangsang. Kemudian ada jaringan ikat. Nah, ini adalah jaringan ikat, adalah jaringan yang mempunyai fungsi untuk memperkuat tubuh, mengisi celah-celah tubuh, dan menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Misalnya jaringan ikat longgar, misalnya di antara organ-organ tubuh. Dan jaringan ikat padat untuk menyelimuti otot. Jaringan lemak. Nah, jaringan lemak, jadi makanan kita yang kelebihan. Sekarang kita lanjut. Tadi adalah jaringan pada vertebrata dan manusia. Sekarang kita ke jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan, yang pertama ada yang namanya jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan ini fungsinya melakukan pembelahan sel tubuh. Terdapat pada titik tumbuh seperti lembaga, ujung batang, kuncup, ujung akar, dan kambium. Nah, jaringan meristem ini ada beberapa jaringannya, ada promeristem, ada meristem primer, dan ada meristem sekunder. Kemudian yang kedua ada yang namanya jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini terdiri dari selapis sel hidup yang berbentuk pipi dengan permukaan atas dan bawah sejajar, tetapi sisinya dapat tersusun tidak beraturan. Fungsinya itu adalah melindungi jaringan di dalamnya. Jaringan di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini adalah jaringan yang paling banyak terdapat pada tumbuhan. Sel-sel penyusun jaringan parenkim ini tidak terspesialisasi. Jadi sel-sel jaringan parenkim ini bersifat fleksibel atau lentur. Jadi dimungkinkan karena dinding selnya tipis. Dan yang keempat ada jaringan penyokong. Fungsinya itu adalah untuk memperkuat dan menyokong jaringan-jaringan lainnya. Jadi jaringan penyokong dibagi menjadi dua, ada kolenkim dan ada sklerenkim. Kolenkim ini adalah sel-sel yang mengalami penebalan dari bahan selulosa pada sudut-sudut selnya. Contohnya ada pada sudut batang seledri. Tahulah seledri? Kemudian kalau sklerenkim ini adalah sel-sel yang mengalami penebalan dari bahan lignin pada seluruh bagian dinding selnya. Contohnya misalnya pada tempurung kelapa yang warnanya coklat itu adalah sklerenkim namanya. Dan yang kelima adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan ini dibedakan menjadi dua, ada silem dan ada phloem. Jaringan pengangkut disebut juga jaringan pembuluh karena sel-selnya berupa pembuluh atau seperti pipa. Fungsinya untuk mengangkut air, garam, mineral, dan hasil fotosintesis. Nah, jaringan pengangkut dibedakan jadi dua, ada silem dan phloem. Silem ini fungsinya ini adalah dia untuk mengangkut air. Kemudian kalau jaringan phloem ini adalah fungsinya untuk untuk menyebarkan hasil fotosintesis yang ada di daun disebarkan ke seluruh tubuh oleh jaringan phloem. Nah, ini adalah macam-macam jaringan pada tumbuhan. Mudah-mudahan di pertemuan kita yang pertama ini dari sel sampai ke jaringan kalian bisa memahaminya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang kedua. Sampai bertemu lagi, mudah-mudahan insya Allah kita bertemu kembali di pembelajaran daring. Mudah-mudahan kalian memahaminya dan kalian baca saja di buku referensi yang sudah kalian
kalian punya di rumah ya. Kalau misalnya kalian tidak paham atau misalnya di sini ibu cuma menjelaskannya, dilihatkan cuma sebagai gambarnya, kalian kalau misalnya ibu kecepatan bisa kalian ulang lagi videonya ya. Insya Allah sampai ketemu lagi kita ke pertemuan selanjutnya di pertemuan daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.